nggak saya bahas karena sedang ada di luar kota. Oke, silakan yang mau bertanya dulu terkait dengan judul. Saya kasih waktu dulu, silakan. Mangga. Ada tidak? Ya, silakan. Terus? Judulnya nanti akan dimodif lagi, akan diperbaiki sesuai dengan konsep yang ada di IKMI. Yang terpenting adalah masalahnya jelas. Yang kemarin saya review itu secara screening bahwa ini bisa dilakukan atau tidak. Kalau tidak lakukan diganti atau disesuaikan yang baru. Kira-kira gitu. Gitu ya. Ya, jadi teman-teman utamain masalahnya ya. Jadi kalau masalahnya jelas, ya insya Allah saya nggak bakal ditolak gitu pasti. Dan kalau misalkan, jadi teman-teman pada judul penelitian itu ada batasan-batasannya. Kalau website itu pasti di reject. Terus kemudian yang prioritas itu yang based on product itu pasti di ACC. Kayak IoT, lalu kemudian YOLO mungkin, terus kemudian yang based on product itu pasti di ACC. Itu prioritas kami di tahun ini. Jadi kenapa kemarin ada IoT, ada YOLO itu langsung oke, padahal masalahnya sedikit, yang based on product oke. Gitu. Yang website silakan untuk ditingkatkan menjadi aplikasi mobile. Nah, itu pasti di ACC. Tapi kalau website saya alihkan ke penelitian yang lain. Gitu. Ya, sama data science. Data science itu kan terkait dengan game juga boleh, gitu kan. Nah, itu teman-teman, jadi silakan yang mau didiskusikan lagi. Mangga saya buka 5 menit pertama dulu deh. Silakan. Yang mau didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak, punten izin bertanya. Saya dari Ya, Prodi silakan. RPL UPT1. Izin menanyakan tentang perancangan implementasi game edukasi untuk pembelajaran logika pemrograman dasar bagi siswa SMK maupun SMA. Itu boleh tidak, Pak? Oke. Judulnya putus-putus, Mas. Baru kedengeran SMA, SMK saja tadi. Judul awalnya ulangi lagi, Mas. Sebutin lagi. Halo? Gimana, Pak? Mas? Judulnya disebutin lagi, coba. Saya dengernya tadi di akhirnya aja tuh SMA, SMK. Tulis deh, Mas. Tulis aja di. Ya, mana? So, sebutin boleh, tulis boleh. Tulis aja. Perancangan dan implementasi game edukasi untuk pembelajaran logika pemrograman dasar bagi siswa SMK maupun SMA, Pak. Boleh. Boleh. Nah, Oke, itu Pak. boleh, Terima Mas. kasih. Ya, nanti kalau judul nanti saya modif lah. Yang penting ini judul bisa dilakuin atau enggak gitu aja. Gitu. Jadi saya screening di awal, boleh? Siap, Pak. Silakan, Terima kasih. lanjut. Ya. Pak, terima kasih. Ya, Izin bertanya, Pak. boleh, salam. Silakan. Ini siapa dulu ya? Ada teman lain atau saya dulu, Pak? Ya, silakan siapa aja. Jangan rebutan, ini Pak, santai. perkenalkan Ya, boleh. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said dari C3 TI.
Nah, ingin menanyakan pas hari Rabu ya, berarti Hari kemarin tuh. Rabu, ya Rabu. Mengenai tugas tuh Pak. Oh tugas, oh Rabu tugas ya tuh gimana? Pak. Itu kan semacam kayak pas minggu kemarin kan udah dibahas tuh satu persatu judulnya tuh Pak. Ya betul, sudah dibahas satu-satu gimana? Jadi mohon maaf ya mengulas mengenai tugas Pak. Iya boleh Mangga, Ya. silakan gimana apa yang ditanyain? Nah Biar ini saya kan jawab. judul saya kan implementasi teknologi Ya, IoT ya. Terus? untuk pengendalian jarak jauh dalam sistem pemeliharaan kandang ayam, studi kualitatif pada peternakan skala kecil gitu Pak. Oh iya, terus? Boleh. Ya. Nah itu kan berarti kan variabelnya kan yang maksudnya yang di topik penelitian gitu Pak. Mengenai suhu, pemberian terus? makan, Pemberian dan makan, pencahayaan Pak. Pencahayaan. Ya, kayak terus? Lampu dan blower tuh Pak. Ya. Nah, mungkin itu aja Pak. Menurut Bapak, maaf bagaimana bagus, gitu Pak? Menurut saya bagus. Mungkin judulnya paling nanti semuanya juga belum tepat. Jadi memonitoring suhu kandang ayam berbasis IoT. Mungkin itu. Kalau untuk kualitatif dan seterusnya mungkin saya hapus nanti. Nggak sesuai kalau itu. Nanti judul mah biarkan seperti kamu itu. Cuma masalahnya mungkin dititik beratkan pada permasalahan ayam itu kan gini. Kandang ayam itu ketika cuaca dingin juga perkembangan tidak baik. Suhunya terlalu panas, mati ayam tuh. Jadi ketika tidak ada suhu yang jadi si ayam itu suhunya tidak boleh terlalu dingin, nanti sulit berkembang, tidak boleh kepanasan, nanti mati. Itu di kampung saya pernah ada karena mati listrik karena sudah kandang ayam sekarang kan sudah blower, sudah berapa tingkat itu beda dengan konvensional dulu. Ketika cuacanya panas maka pakai terpal jendelanya ditarik gitu. Kalau sekarang udah pakai blower, jadi lebih bagus ya. Cuman masalahnya itu kan bagaimana memonitor suhu, mengetahui suhu ketika ayam itu suhunya panas. Ketika suhu panas maka ada perintah mungkin menyalakan pendingin dan seterusnya. Nah gitu ya Mas, nah titik beratkan itu. Ya berarti kan iya gitu Pak. Teknologinya gitu kan, simulasi lah. Ya dikembangkan IoT-nya silakan. Ya siap Pak. Ya berarti sementara mah ini aja dulu ya Pak ya. Ya itu aja dulu. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Recording stopped. Recording in progress. Oke, kita lanjut lagi. Saya membahas terkait dengan punya Mas Wandi. Judulnya adalah Sistem Monitoring Kualitas Udara berbasis Internet of IoT menggunakan modul ESP32 dan sensor BME680. Kemudian pengambilan data itu di dalam ruangan, apakah untuk judul harus ditambahkan pengambilan data dalam ruangan? Tentu tidak. Untuk pengambilan data itu teman-teman untuk data itu yang sifatnya banyak itu adalah teman-teman yang mengambil konsep data science.
Kalau yang membawakan aplikasi, terus kemudian IoT, YOLO, terus kemudian game, itu adalah yang diutamain observasi dulu. Mengenai datanya sedikit ya memang dia tidak dititik fokuskan pada objeknya adalah data. Gitu ya. Jadi mohon diperhatikan kepada tema yang mengambil data science itu adalah utamakan masalah dan datanya itu harus jelas. Oke. Bagi teman-teman yang ambil multimedia, game, terus kemudian ya sejenisnya terkait tema dengan multimedia, lalu sejenisnya terkait dengan aplikasi mobile, sejenisnya terkait dengan IoT, sejenisnya terkait dengan temanya adalah YOLO, data itu hanya pendukung dan tidak menjadi objek risetnya. Yang dijadikan objek risetnya itu alatnya atau aplikasinya dan seterusnya. Jadi kalau datanya sedikit ya hal yang wajar, tidak apa-apa masalah. Tapi kalau data science itu harus objeknya adalah data tersebut. Jadi harus banyak dan disesuaikan dengan observasi di lapangan. Itu jadi teman-teman. Itu Mas Wandi kira-kira seperti itu. Untuk judul bagus nanti akan dimodif juga setelah. Tapi intinya itu sudah bisa dilakukan. Jadi lanjut aja. Rehan Jin bertanya Pak, untuk judul penelitian saya yaitu adalah mengenai aktivitas pengguna aplikasi Samsat digital sih. Untuk Rehan itu hati-hati saya bilang di awal. Ketika sudah ada produk yang sudah ada atau aplikasi yang sudah ada, itu riskan untuk dilakukan riset ya, apalagi ini punya pemerintah. Ketika mencantumkan aplikasi yang ada di pemerintahan, itu harus sowan dulu. Ada etikanya teman-teman, harus izin dulu. Harus izin dulu ke Samsatnya. Jadi prosedur untuk penelitian yang mencantumkan aplikasi pemerintahan itu pertama izin dulu menghadap ke Kesbangpol kalau tidak salah. Lalu kemudian apakah disetujui atau tidak nanti prosesnya juga cukup lama. Nah itu hati-hati ya teman-teman karena itu ada etika di dalam riset, tidak sembarangan untuk mencatat aplikasi yang sudah ada. Nah, lalu kemudian Siti Latifah, saya jawab dulu ya satu-satu. Prediksi peningkatan burnout mahasiswa berdasarkan faktor demografis. Siti Latifah, mahasiswa yang mana harus dikeluarkan ya ini atau prediksi dropout mungkin ya. Berdasarkan demografis, faktor demografis itu apa? Itu belum jelasin. Jadi prediksi tingkat burnout-nya itu bagian apa yang harus di risetnya. Itu harus jelas dulu. Raihan sudah saya jawab itu. Jadi Salsabila judulnya adalah analis sentimen ulasan aplikasi GoHood Merchant pada Play Store menggunakan attachment. Untuk topik yang ada di prodi 1 yang masuk cuma analis big data. Kalau masalah sebagian besar penelitian analisa itu masih perlu baru itu masuk Mbak Salsabila, silakan. Lalu kemudian Camelia. Sebelumnya saya mengambil judul terkait dengan data mining itu clustering. Teman saya juga sama clustering. Apakah tidak apa-apa tapi objek penelitian saya berbeda? Apakah boleh jika seperti itu? Semua metode boleh. Semua metode yang digunakan maupun cluster dan Xmin boleh. Objek yang dititik sama aja boleh. Karena clustering itu kan banyak. Yang dititik beratkan mau clustering, mau klasifikasi, mau data-data apapun boleh. Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah teman-teman memaksakan ketika ada datanya seperti ini atau seperti itu, dipaksakan dengan salah satu algoritma, itu yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Kadang ketika masalahnya A, metodenya B, kemudian hasilnya tidak sesuai harapan.
Jadi nanti konsultasikan biasanya ke pembimbing atau dosen atau biasanya saya juga, kenapa harus dilakukan clustering gitu kan, terus kemudian masalahnya apa. Jadi tidak semua harus di-clustering, tidak semua harus diklasifikasi atau diprediksi, disesuaikan dengan masalah yang ada, terus kemudian bagaimana datanya gitu. Kira-kira gitu Mbak Julia, Salman Al-Farisi. Nah, lalu kemudian sama Salman, analisis prediksi keberhasilan monetisasi konten di platform Facebook menggunakan polling Pak. Ini keren. Facebook Pro atau Facebook yang bisa mengeluarkan atau menggaji teman-teman itu sedang tren. Artinya up to date dari segi data, dari segi masalah kasus ya, artinya terkini. Lalu kemudian bagaimana memprediksi hasil keberhasilan konten, yaitu bagus juga, tapi hati-hati bagaimana melakukan prediksi berdasarkan data apa, gitu Mas Salman Al-Farisi. Dilanjutkan, tapi bagaimana memprediksinya dengan data apa, lalu kemudian cari jurnalnya. Oke, langsung Miftahul Akbar. Judul saya, analisa penjualan menggunakan klasik multivariate berbasis W, apakah penjualan apa ya? Teman-teman ketika produk itu harus jelas. Jadi penjualan apa? Penjualan sepatu ke, penjualan sendal ke, penjualan obat-obatan, dan seterusnya. Kan, kalau penjualan kan sifatnya umum gitu. Itu. Kalau klasifikasi multivariate, Tableu, oke. Judul apa? Metode oke, tapi masalahnya kurang tepat ya, bukan kurang tepat sih, kurang spesifik lah. Apa ya kira-kira? Ya, silakan. Jadi masalahnya harus jelas. Gitu. Silakan, Miftahul. Kemudian Arya, saya akan ganti judul. Penelitian saya akan pengembangan aplikasi yang berjudul pengembangan aplikasi inovasi modal layanan. Oh ya tadi, jadi saya akan mengembangkan apps menggunakan jenis penelitian yang kita sudah deskripsi. Untuk judul apa modifikasi karena judul saya sudah dapat. Pengembangan apps boleh silakan. Aplikasinya sudah bagus, judulnya sudah bagus kok. Arya Iswahyudi. Pengembangan udah judulnya udah oke. Tinggal dieksekusi aja, cari jurnal. Untuk selanjutnya kan cari jurnal masalah nanti akan saling berkaitan. Udah bagus itu karena emang dibutuhkan saya ini untuk yang apalagi udah ngobrol sama Pak Rudi. Jadi lanjutkan. Kalau teman-teman kalau masalahnya sesuai, kalau judul penelitian sesuai dengan masalahnya enak, itu langsung go. Yang tadi yang tema-tema yang kita prioritasnya adalah yang based on product itu kita prioritaskan, data science itu hati-hati terkait dengan ngambil tema kasusnya juga harus up to date, jangan ambil yang lampau. Prioritas kita pada produk dan berdampak ya, intinya harus berdampak. Lalu selanjutnya setelah Latifah, maaf Pak, bagaimana jika klasifikasi tingkat psikologis manusia berdasar faktor kehidupan? Mbak Latifah ini boleh, cuman ketika tekanan psikologis berarti ada komben itu kolaborasi antara mahasiswa informatika Mbak Latifah dan orang psikologis. Kenapa ada dua kolaborasi? Karena Mbak Latifah itu tidak bisa melakukan penentuan orang ini psikologinya bagus, rendah, karena bukan orang psikolog ya. Kita hanya orang informatika. Saya juga pernah melakukan riset terkait dengan kemarin itu saya melakukan riset terkait dengan cancer. Nah, apakah saya bisa menentukan si A itu kansernya stadium 1, 2, 3, 4? Kan saya nggak pernah belajar terkait dengan kedokteran.
Maka apa yang dilakukan? Maka saya harus melakukan kolaborasi dengan dokter-dokter spesialis sakit dalam atau cancer, spesialis urologi dan seterusnya yang bisa menentukan itu. Nah, apa yang dilakukan? Dilakukannya adalah kolaborasi bagaimana sih terus faktor-faktornya apa. Nah itu hati-hati Mbak Siti Latifah karena di situ ada psikologis. Jadi kalau misalkan punya teman jurusan psikolog ya salah. Tapi kalau nggak ada, saya rasa sulit ya. Sulit itu dalam artian yang menentukan dia tingkat klasifikasi tekanan psikologisnya bagus atau tidaknya kan bukan kita atau bukan orang informatika. Intinya gitu. Jadi lebih baik objeknya yang bisa teman-teman ambil gitu atau teman-teman yang bisa diraih, jangan ambil yang sulit-sulit. Izin Pak Rika, awal memakai dua algoritma yaitu Expo dan Random Forest. Kan saya dua algoritma judul prediksi boleh silakan satu boleh. Visa, izin bertanya analisa prediksi ketepatan waktu pengiriman JNE urgensinya mohon maaf Pak, bukan nggak boleh urgensinya kurang. Bagi saya pengiriman pakai JNE itu tidak terlalu di urgent Mbak. Urgentnya itu coba cari lagi terkait banyak kok urgent. Rata-rata pakai tepat waktu kok kalau nggak hujan. Kalau hujan itu kan ya apa namanya takdir ya, bukan takdir ya kondisi alam nggak bisa dilawan itu kan. Jadi coba cari objek yang lain Mbak Nafisa. Lalu kemudian banyak juga ya sih. Apa? Tadi suruh speak up gak ada yang sih ya. Kelas saya bahas satu-satu ya. Sambil Aldiansa, judul saya adalah perencanaan mobil deteksi pelanggaran lalu lintas dalam otomatis YOLO, is oke. Pokoknya based on produk atau based on yang baru-baru, tema-tema baru-baru, saya prioritaskan untuk cepat di ACC. Aldiansa oke, silakan untuk dilanjutkan. Kiri, pengelompokan jenis kopi berdasarkan pola penjualan. Kurang tepat ya. Ini yang penjualan kopi pengelompokan jenis kopi. Kalau jenis kopi itu biji kopi. Nah, di sini berdasarkan pola penjualan salah. Yang seperti itu salah. Kalau misalkan pengelompokan jenis kopi itu berarti biji kopi yang baru dipanen. Kenapa gitu? Karena kan tiap daerah kan kopi itu bentuknya beda-beda. Ada kopi Lampung, ada kopi Aceh, atau Toraja itu beda-beda. Jenisnya pasti beda-beda. Saya juga pernah melakukan riset terkait dengan itu, yaitu dengan menggunakan citra. Beda-beda. Dan analisa sentimen terhadap kopi shop lokal di media sosial mengenai KBS. Mungkin gini aja, analisa sentimen terhadap tren kopi. Tren kopi sekarang kan kopi itu lagi marak ya. Tren kopi itu marak. Banyak nih coffee shop yang kecil sampai coffee shop yang Starbucks yang besar. Nah, paradigmanya adalah tidak semua coffee shop itu laku. Tidak semua coffee shop itu laku. Bahkan saya belum beli sudah tutup malah. Saya penasaran ada satu kopi yang ketika saya dilewatin, tahu-tahu nggak pernah belum saya mampir sudah tutup duluan. Nah sekarang sedang tren itu kopi itu keliling 8.000. Ada kopi keliling, ada kopi Rene Coffee yang sering saya lihat di jalan tuh, terus ada kopi yang dorong yang di sepeda itu kan tren itu kopi lokal. Nah silakan dilakukan analisa itu boleh. Daripada biji kopi nanti kamu harus ke Sumatera, terus kamu ke ke Lampung. Itu saran saya. Muhammad siapa ini ya? Muhammad Barkah.
Klasifikasi sentimen ulasan pelanggan terhadap kafe berbasis franchise versus lokal, Kota Cirebon, Orange. Objeknya itu adalah franchise. Oh, ini tanggapan ke pelanggan kafe. Pelanggan kafe berbasis franchise dan versus lokal. Objeknya apple to apple-nya kurang tepat, Mas. Kalau membandingin apple to apple itu ketika kafe, bandingin kafe dengan kafe lagi gitu. Misalkan minimarket dibandingkan dengan minimarket lagi. Terus kemudian bila mana membandingin kopi ya dengan kopi lagi. Ini objeknya ketika franchise dibandingkan franchise kan banyak. Franchise itu kadang pempek ada franchise-nya, somai ada franchise-nya. Ini franchise-nya apa? Kalau franchise-nya adalah Indomaret kan franchise. SPBU franchise. Lalu kemudian franchise-nya apa? Ya otomatis lebih ngambil yang layanannya bagus daripada lokal. Nah, itu objeknya itu juga harus tepat ketika kamu membandingkan produk apple to apple itu yang objeknya sama ya kalau membandingin. Misalkan saya membandingkan stick lokal sama stick impor. Kan sama-sama stick gitu kan. Nah, itu boleh. Ini franchise-nya franchise apa? Kopi, susu, minimarket atau banyak yang lainnya atau apotek gitu ya. Jadi Raihan analisa strategi penjualan spare part handphone Shopee menggunakan data penjualan online. Masalahnya tuh Rehan harus di up to date, banyak yang lain kan. Spare part handphone. Spare part handphone. Apa urgensinya? Urgensi enggak? Nah, itu yang kadang bingung saya juga nanti jawabnya. Ada lagi Mbak Rehan atau biar saya bisa milih gitu. Boleh ditulis lagi nggak apa-apa. Waduh, banyak banget chatnya. Saya baca satu. Ya nggak apa-apa lah. Mungkin belum di-review ya. Usahain teman-teman yang belum di-review biar kasih kesempatan yang lain. Kusnatul, analisa sentimen penonton terhadap konten. Oh, ini udah saya bahas ini. Untuk melanjutkan penelitian, apakah saya harus izin dulu ke ini bagus nih pertanyaannya. Apakah saya harus izin dulu? Sebaiknya seperti itu. Bagaimana Pak pola untuk izinnya? Silakan teman-teman kirim email. Email dulu, Pak, penulisan izin untuk melakukan penelitian itu penulisannya gimana? Biar rapi gitu. Teman-teman minta bantuan ChatGPT aja. Karena saya bukan orang administrasi ya, kadang bahasanya juga nggak terlalu rapi, masih kaku. Minta bantuan ChatGPT bagaimana format penulisan izin penelitian, bla 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 bla, nanti keluar baru dikirim ke email, gitu ya. Nggak usah ke sana, kirim ke email aja dulu. Gitu. Lalu kemudian lanjut terkait dengan Avan. Kalau judulnya gimana penerapan lagi menentukan kematangan mangga gedong gincu, oke. Bagus. Lanjut Mas Avan. Sogol Miftahul itu. Nah, judulnya adalah memprediksi ketersediaan obat. Bukan memprediksi ya, bukan kata kerja. Jadi prediksi. Problemnya harus hati-hati Mas, karena di sini di Apotek Astana Japura, Masnya harus tahu dulu masalah problem itu di apotek itu kenapa gitu kan. Apalagi terkait dengan stok barang. Biasanya kalau udah
komputerisasi biasanya kan rekapitulasi kan kelihatan. Nah, itu harus dilihat problemnya di mana. Kalau misalkan ada problem yang jelas, bisa dilanjut. Cindy, analisa sentimen pedagang terhadap kebijakan pajak marketplace menggunakan media sosial. Kebijakan pajak yang berapa? Nah, ini pajak itu banyak teman-teman. Pajak pajak penghasilan, terus kemudian pajak sewa, terus kemudian pajak yang lainnya itu banyak jenisnya. Jadi disebutkan aja PP 21, PP berapa, lihat di Dirjen Pajak. Jadi banyak. Kalau saya kan dipotong pajak penghasilan 2,5% ya kan. Atau mungkin teman-teman ada yang mengulas terkait dengan kebijakan potongan 20% pada aplikator Gojek, Grab, atau aplikator-aplikator yang sekarang lagi naik daun. Kemarin hari Selasa, aplikator dari ojek online itu pada demo, sehingga bisa tuh dilakukan riset bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kebijakan atau potongan 20%. Itu kan up to date tuh. Itu masalah kan. Ya lanjut. Lalu kemudian izin Pak, judulkan website tentang rencana pendaftaran JI. Menjadi pengembangan, oke boleh karena sudah menggunakan basis mobile, Mas Barnandi. Lanjutkan. Suci Lestari, penerapan metode naive Bayes untuk ini sudah saya bahas teman-teman, jangan ada kata-kata pengaruh, faktor-faktor. Nah, bukan skup kita sekarang di situ. Nah, nanti ketika ada pengaruh sulit untuk diukur. Penerapan naive Bayes itu Bayes itu klasifikasi apa? Apalagi di sini motivasi belajar. Kurang tepat objeknya. Ini kan objeknya adalah belajar terhadap belajar terhadap kinerja akademik siswa. Objeknya kurang tepat, Mbak Suci. Mungkin ada judul lain yang bisa didiskusikan. Arya, analis sentimen ulasan pengguna aplikasi jasa ojek online dan masuk berikut. Nah, ini boleh nih, tapi lebih kalau saran saya untuk Arya ini tambahan kebijakan pemotongan 20% itu lebih keren lagi gitu kan. Artinya up to date gitu. Recording stopped. Recording in progress. Oke, lanjut lagi ke depan. Saya sampai mana tadi ya? IoT, tadi IoT. IoT sungai sama bendungan. Mana ya? Sungai sama bendungan. Oh ini, Said. Nah, kalau tema-tema IoT sama boleh. Tapi yang secara spesifik kan beda. Kalau punya orang, dia pakai bahasa sungai. Punya Said, dia pakai bendungan. Itu dua hal yang berbeda tempatnya dan objeknya. Lalu dia mantau ketinggian. Nah, ini juga sama-sama ketinggian. Nah, itu boleh silakan. Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah misalkan dasar, kan biasanya ketinggian air itu kan klasifikasi ketinggian air ya. Ketinggian air sungai sama bendungan itu beda. Nah, itu yang nggak boleh sama gitu kan. Misalkan, kalau misalkan kategori bendungan berarti kan lebih dalam daripada sungai. Nah, ini juga saya belum tahu ini sungainya sungai apa. Kalau sungainya Sanggaru kan dalam juga gitu kan.
Tapi kalau misalkan sungai-sungai yang lebarnya cuma 2 meter atau 3 meter, itu kedalamannya paling 1,5 meter itu kan. Tapi kalau bendungan itu kan dalamannya lebih tinggi. Nah, bagaimana tingkat mengukurkan jika ketinggian air 0 sampai dengan 50 cm itu normal, mungkin itu sungai. Tapi ketika bendungan, ketika ketinggian air sudah nyampe 3 meter, itu baru normal. Nah, tapi ketika sudah nyampe 10 meter, nah kan beda, tingkat ukurannya beda itu. Ya, itu beda. Tapi kalau sama, wah plagiat nggak boleh. Karena kan objeknya beda antara sungai sama bendungan, itu dua hal yang berbeda. Gitu kira-kira Mas Ayud, silakan dilakukan untuk. Nah, ini IoT bagus. Lanjut. Lalu Gifar, Dimas. Nah, tadi ya sambil mikir saya kira-kira cocok nggak ya? Nah, ini analisa tema konten TikTok pada akun kabar terkini yang pemberian kerjasama. Oke. Pengembangan aplikasi mobil pendaftaran didik. Ini lebih berdampak nomor 2. Gifar. Saya saranin nomor 2. Pak, kok sederhana peserta didik gitu kan? Ya memang, tapi kan dia aplikasi mobil boleh. Itu. Oke, lanjut. Izin bertanya mengenai judul penelitian saya. Ini 1. Analisa sentimen publik terhadap kericuan konser Daisy. Ini saya nggak terlalu up to date di konser nih. Mungkin pro dan kontra masalahnya ini gimana ini Mas? Nanti mungkin didetailkan ya. Karena saya nggak terlalu ikut nggak terlalu ikut konser sih, karena kalau sebelum nikah sih ya ikut konser. Itu mungkin dititik beratkan masalahnya, bagaimana kok bisa ricu gitu kan? Apakah dari penyelenggaranya kurang aware atau gimana? Mungkin dari tempatnya, sehingga di situ muncul pro dan kontra ya. Gitu. Nam itu nama boy group K-pop. Apalagi K-pop saya nggak pernah ngikutin ya. Tapi tadi dititik beratkan itu pro dan kontra enggak? Apakah penyelenggaranya itu pro terhadap apa itu, sehingga masyarakat itu tidak puas. Nah itu kan problem juga boleh. Nah, didalami hal itu. Gitu. Kita lanjut Mutiara. Untuk penelitian saya itu judulnya analisis kelayakan bantuan sosial warga desa Wanasaba Teknik. Untuk di desa ini hati-hati. Observasi dulu apakah desanya diklasifikasikan itu, mungkin ya saya kan tidak tahu ya desa itu warganya banyak atau dikit gitu. Ada yang banyak, bahkan di Depok itu satu desa itu hampir satu kecamatan katanya ada di Depok, mana itu saya lupa. Kemarin ngobrol dengan asesor tempat saya itu, Pak, satu kelurahan itu warganya lebih besar daripada kecamatan sebelah. Wah, ini saking padatnya di Depok mungkin ya. Jadi untuk kelayakan bantuan itu dilihat dari data masyarakatnya yang kira-kira targetnya berapa dapatnya. Kalau misalkan lingkupnya desa sangat sedikit, maka ditingkatkan menjadi lingkup kecamatan. Kalau kecamatan itu kan membawahi beberapa desa, jadi datanya lebih banyak lagi. Nah, urgensinya jangan lupa dititik beratkan. Lalu kemudian analisa resiko putus sekolah jenjang SMA, Power BI. Analisa resiko putus sekolah ini, apakah di Jawa Barat resiko putus sekolah masih tinggi? Nah, itu kan permasalahan. Kalau misalkan dari tahun-tahun ini hati-hati ya, Dina. Kalau misalkan tahun 2000, sekarang 2025, 2024, 2033, 2022, 2021 mengalami peningkatan, itu wajib diriset. Ya. Tapi ketika 2021, 22, 23 ternyata mengalami penurunan,
maka tidak bisa diriset. Ya, kenapa? Ya karena pemerintah biasanya sudah memperhatikan hal tersebut. Nah, sudah ada program-program supaya tidak putus sekolah melalui beasiswa dan seterusnya. Itu juga harus tahu dulu. Nah, ketika turun, yang ngapain diriset? Karena memang sudah berhasil kan oleh pemerintah. Gitu kira-kira, Dina. Jadi bisa apa enggaknya itu tergantung tingkat grafik putus sekolahnya naik atau turun. Kalau naik berarti kan ada masalah tuh. Kalau turun ya nggak usah, itu pasti berhasil. Liana, bagaimana wujudnya penerapan algoritma a priori mendukung keputusan penjualan? Bukan keputusan penjualan, jadi a priori itu bukan memutuskan, tapi mengelola tren. Itu a priori. A priori FB Grow itu tren. Liana. Lalu Dini. Judul saya adalah pengembangan sistem deteksi penyakit tanaman berbasis ini. Tanaman apa, Dini? Tanaman padi, cabai, kol, sawi. Nah, misalkan gitu. Ya, jadi objeknya apa? Misalkan tanaman kangkung. Boleh nggak Pak diriset ya? Boleh. Boleh aja tanaman kangkung. Atau tanaman semanggen itu. Semanggen tuh enak dulu waktu anak-anak saya waktu kecil itu kan di sawah banyak tuh semanggen. Dulu mau banyak, sekarang sudah mulai genjer mungkin, tas kuningan. Nyari genjer itu susah teman-teman. Itu mungkin kalau mungkin mau budidaya. Kenapa kalau sekarang nyari genjer itu adanya di rumah makan Sunda dan itu juga kok sekarang ada harganya ya. Kalau dulu kan hanya buat rumah atau lalapan. Nah, jadi objeknya yang jelas ya. Jadi penyakit apa, tanaman apa kan beda-beda penyakitnya. Oke, Ahmad Muzaki. Ahmad Muzaki benar. Penerangan sistem monitoring tekanan ban menggunakan sensor. Wah, ini IoT boleh, cuman saya baru dengar ya tekanan ban menggunakan IoT. Mungkin unik-unik ya, karena saya belum tahu tekanan ban dengan IoT. Boleh, silakan. Mungkin saya lebih lebih ingin tahu. Nah, teman-teman kadang dosen-dosen itu kalau unik-unik itu cepat ACC. Unik itu dalam artinya kayak gini, unik yang belum pernah saya lihat. Nah. Lalu kemudian Marlina, analis sentimen review aplikasi trade menggunakan bias. Datanya dari Kaggle apa boleh? Yang namanya analisa sentimen itu kan datanya dari komentar. Nah, itu udah saya jelasin di sebelum-sebelumnya. Kalau sentimen pakai web scraping, datanya terupdate itu kan. Kalau data dari Kaggle itu dari tahun berapa? Kalau misalkan pakai scraping silakan. Kan teman-teman di atas kan udah pakai. Gitu Marlina. Kalau Kaggle itu nggak update. Lalu kemudian publik, siapa ini ya? Dwi. Sentimen publik terhadap branding digital Deddy Mulyadi. Nah, ini gubernur konten. Bagus nih, yang bagus-bagus. Karena di Jawa Barat, boleh nggak Pak, selama objeknya berperan positif, tidak mengulik masalah, saya kira boleh-boleh aja ya. Tapi kalau misalkan sedang ada problem, diulik itu geopolitik kita kurang tepat kalau misalkan dibahas. Itu Mas Dwi silakan diperbolehkan. Tapi jangan di politiknya ya, tapi terkait dengan stigma gubernur konten. Cuma nggak silakan diriset. Tapi jangan ke arah politiknya ya, sekali lagi jangan ke arah politiknya, jangan ke arah SARA. Ya, penelitian itu kita nggak boleh SARA, SARA itu ada yang tahu SARA nggak? SARA itu singkatan apa ya? Suku, agama, ras, antar golongan. Ya. Rasis atau SARA itu tidak diperbolehkan. Narkoba sangat tidak diperbolehkan. Ya kayak kemarin saya bilang, Pak, saya mau deteksi daun, penyakit daun, boleh. Penyakit daun apa? Tahu-taunya penyakit daun ganja. Salah. Nah, makanya kan saya harus tahu objek tadi yang meneliti penyakit tanaman.
tanaman apa itu kan harus jelas. Gitu, lanjut. Itu ya, ada norma. Permisi Pak, saya mau nanya Pak. Ya, mangga, saya buka belum. Ya, mangga silakan. Saya stop dulu dari Dwi. Iya Pak. Hmm. Ya, saya masih bingung Pak. Sebenarnya saya kan ada 3 topik judulnya yang mau saya ajuin. Ya, silakan. Nah, yang pertama, ya Pak. Ya, silakan Sofdi. Ya, yang pertama itu mengenai redesign website. Nah, terus yang kedua itu ada perancangan aplikasi mobile, dan yang ketiga itu ada implementasi YOLO. Nah, yang pertama dulu ya Pak. Yang pertama saya mengajuin yang judul yang penerapan design thinking dalam redesign UI UX website systemic signature bond berbasis voice user interface. Jadi rencananya saya mau meredesain website. Nah, terus saya juga mau menganalisa tentang kayak metode susnya apa aja yang harus saya perbaiki. Nah, terus saya juga mau kayak mengimplementasikan kayak suatu fitur suatu fitur untuk penyandang disabilitas gitu Pak. Jadi misalkan dia ada kontras warna matanya kurang atau dia nggak bisa melihat kayak teks fontnya kurang. Nah, terus itu mengenai redesign website ya Pak. Nah, terus yang kedua, yang perancangan aplikasi mobile. Nah, saya dulu pernah bekerja sama salah satu mahasiswa UPI, Pak. Nah, itu bekerja sama buat membawakan proyek ke Malaysia. Nah, kebetulan di sana dapat penghargaan kayak best project gitu ya Pak, best team. Yang saya bawa kerjasama itu perancangan UI UX aplikasi mobile inklusif untuk anak berkebutuhan khusus Pak. Nah, terus yang ketiga, saya ini ada judul implementasi Yolonas untuk deteksi jalan berlubang secara real time. Nah, tapi buat Yolonas ini kan emang topiknya bagus ya Pak, buat di jurusan saya teknik informatika. Tapi di Yolonas ini saya kayak betul-betul belum paham dari segi materi, atau jadi kayak harus saya pelajari lagi dari ulang. Kalau misalkan yang UI UX ini, saya tuh kayak punya pengalaman sama dulu udah berapa tahun kan udah belajar lama ya Pak. Jadi menurut Bapak bagaimana ya Pak? Kalau menurut saya mengcombine dua penelitian judul 1, judul 2, itu kan kamu punya pengalaman terkait dengan disabilitas, terkait dengan fitur-fitur disabilitas. Nah, dituangkan di fitur di IKMI aja. Nah, dicobakan di situ. Karena saya juga baru tahu nih ada penyandang disabilitas yang harus kita layani mungkin dari website. Disabilitas kan banyak ya, tidak hanya mungkin mohon maaf cacat fisik, tapi juga disabilitas kan tidak semua sama gitu kan, pasti beda-beda. Itu bagus, inklusif ya. Jadi teman-teman kita juga yang yang topik-topik seperti ini juga pasti saya ACC yang sifatnya membantu teman-teman yang disabilitas. Mungkin ada juga bukan hanya terkait dengan fitur website yang pro dengan disabilitas, tapi yang mungkin IoT IoT untuk tongkat disabilitas untuk tunanetra juga boleh itu. Terus kemudian yang membantu terkait dengan orang-orang disabilitas atau teman-teman kita disabilitas, saya support untuk lakukan penelitian hal itu. Jadi saran saya, YOLO tinggalkan aja dulu, lebih lebih inklusif itu saya tertarik di fitur-fitur untuk teman-teman disabilitas. Itu boleh dikembangin Mas, karena saya juga baru dengar, terus kemudian ya setahu saya pakainya barel ya kalau misalnya tunanetra yang sederhananya kan seperti itu. Boleh Mas, tapi YOLO-nya udah tinggalin aja dulu, masuk ke fitur dan update di Wiki untuk jadikan penelitian kamu di situ untuk dikembangkan. Berarti itu maksudnya ke dalam website atau aplikasi mobile ya Pak? Nanti lihat di studi lapangan, karena risetnya kamunya lebih condong kemana ya? Apakah ya mungkin bisa kamu sampelin lah contoh untuk ini loh Pak, yang website
ramah disabilitas. Nah, baik seperti apa, mungkin bisa diskusikan dengan Pak Rudi. Karena kan nanti yang Pak Rudi juga megang website IKMI, apakah cocok nggak diterapin di IKMI. Nah, itu juga bisa menjadi bahan observasi. Jadi untuk menentukan apakah pakai apps atau webs, itu nanti di lapangan. Itu. Iya. Tapi saya tertariknya bukan di titik itunya, tapi titik terkait dengan disabilitasnya. Gitu. Itu menarik. Gitu ya Mas ya. Nanti Iya Pak, siap. kamu siapin aja. Oh yang misalkan ada proyek yang punya temenmu itu yang sudah berhasil terkait dengan disabilitas itu bisa diambil contoh gitu kan. Biar tahu oh ini kayak gini Pak, ini kayak gini Pak. Saya juga belum tahu karena dengan judul teman-teman yang unik kayak gini ya apa namanya kita bolehlah untuk mendalaminya ilmu baru. Nah tujuan riset itu gitu teman-teman. Jadi sharing. Jadi penelitian itu bukan seperti tugas mahasiswa tugas siswa. Kalau tugas siswa kan kumpul udah selesai. Tapi penelitian mahasiswa itu adalah teman-teman memberikan ilmu kepada dosen-dosen dalam hal yang baru. Itu berkah. Dosen juga akan menginformasikan ke yang lain, menyebarluaskan ke mahasiswa bawahannya ada ilmu baru yang up to date. Nah, gitu kan. Jadi sharing riset-riset, project-project mahasiswa yang sekarang. Jadi sharing ilmu itu bagus. Gitu teman-teman. Itu ya Mas. Siapa tadi? Iya Pak, siap. Terima kasih banyak ya Pak atas masukannya. Oke. Ya. Oke, ada lagi yang mau speak up atau langsung? Sebelum saya bahas. Saya mau isi materi tapi masih banyak yang harus dibaca. Oke, saya baca dulu. Ada lagi ya yang mau ini sebelum saya masuk ke lanjut? Dewi Aulia. Judul saya analis sentimen pengguna TikTok vasektomi. Random forest kalau nggak salah apakah perlu perbaikan? Pernah saya bahas ini tuh. Ini yang ketiga kalinya saya menemukan ini ya. Apakah boleh? Ini boleh. Tapi kalau misalkan saya lupa nama mahasiswanya siapa, tapi judulnya hafal insya Allah tema-temanya itu. Kalau misalkan ini yang ketiga, mohon saran saya cari tema objek yang lain ya, karena kalau sudah 2 ketiga itu riskan untuk plagiat. Tapi kalau masih 2 masih A2 yang mirip mungkin masih bisa berbeda. Kalau 3 takut ada kemiripan nanti plagiat. Kalau misalkan belum saya bahas tadi terkait dengan vasektomi itu TikTok atau ininya takut diplagiat. Kalau ini yang ketiga ya, kalau 2 ya apa-apa. Maaf Lanjut. Pak, Ya. itu yang saya juga sebenarnya. Oh itu, oh ya udah berarti lanjut. Takutnya yang ketiga nanti riskan untuk plagiatnya itu gede. Gitu. Jadi kalau misalkan yang 2 itu ya silakan lanjutkan gitu. Iya. Kalau masalah teman-teman saya di sini bukan memperbaiki judul ya, saya meng-screening bagaimana penelitian ini bisa dilanjutkan. Gitu ya. Kalau judul pasti dimodif nanti, pasti. Minimal ini bisa lanjut atau tidak Pak. Kalau tidak teman-teman silakan cari tema yang lain. Mumpung masih di awal gitu kan. Tapi kalau misalkan sudah setelah UAS itu setelah UTS itu sudah mulai udah nggak mempermasalahkan judul lah, udah nggak boleh bahas judul gitu. Gitu kira-kira. Lanjut. Baik Pak, terima kasih. Radiatama. Penerapan metode klasifikasi teks berbahasa mesin dalam konteks content hoax teks. Oh, analis teks hoax. Hoaxnya hoax apa ya? Ini berita hoax, content hoax. Ya boleh lah, tapi based on teks ya. Saya baru lihat teksnya. Objeknya lebih detail aja ya, mungkin berbentuk teks atau berbentuk video gitu kan. Nah, ini lebih detailkannya di sini. Teks apa? Oke lanjut. Nafisa, oh ini lagi. Anissa metode clustering untuk klasifikasi keadaan Mbak Nafisa mohon maaf untuk clustering dan klasifikasi kedua hal yang berbeda teman-teman. Ya perhatikan clustering dan klasifikasi kedua hal yang berbeda. Jadi nggak boleh digabungkan.
terkait dengan objeknya adalah kehadiran siswa, ini ada tema lagi Pak. Saya bukan nggak boleh, tapi kehadiran mahasiswa tuh di riset kurang greget gitu ya. Banyak kalau misalkan temanya tema di sekolah banyak kok, nggak harus terkait dengan kehadiran, gitu. Apa ya? Mungkin atau Mbaknya ngajar di sana ya? Kalau ngajar di sana mungkin lebih banyak yang ngulik terkait dengan game mungkin, itu banyak gitu. Ya kehadiran itu saya bingung nggak sih? Karena objek risetnya itu bukan nggak boleh, cuman level ininya terlalu rendah Mbak untuk dinilai gitu. Jadi kalau misalkan ngungkit sekolah nggak apa-apa, tapi kehadiran naikin level dikit lah Mbak, biar objeknya rada berbobot. Lanjut, Sabrina. Analisa evidensi menggunakan metode digital coffee. Kalau Mbak Sabrina membuat aplikasi, saya perbolehkan. Tapi kalau misalkan QR code itu kan semua orang bukan di riset ya, semua orang bisa itu. Bukan bisa artinya nge-create-nya itu punya banking, create QR code sudah beres gitu. Nah, letak risetnya di mana? Gitu. Jadi efektif atau efisiennya itu belum dilihat di risetnya. Gitu. Oh, bikin APK. Kalau bikin APK boleh, silakan. Tapi kalau mau untuk QR code-nya dari m-banking ya sudah ada emang fiturnya. Tuh. Kita next. Kita percepat aja dulu. Ya, Ajeng. Penerapan dashboard BM nyusun strategi pemasaran apotek wajah. Ini penerapan dashboard buat apa ya? Saya kira-kira dilanjut nggak Pak? Saya masih keder ya, saya bingung dashboardnya itu untuk apa? Objek penelitiannya detailin Mbak Ajeng. Dashboardnya itu untuk apa ya? Kalau bisa dideskripsikan biar enak saya bacanya. Lanjut. Febriadi, saya tentang analisa klaster tingkat kemiskinan desa pada DTTKS. DTKS up to date, kalau mau terkait dengan kemiskinan, tingkatkan wilayah kabupaten. Lebih luasnya lebih besar. Kalau desa, sekali lagi teman kayak posyandu, kayak tadi bantuan desa, datanya sedikit. Nah, DTKS betul, tingkatkan levelnya kabupaten lebih banyak gitu. Gitu, Febri Yadi. Ariska, jika cek file Excel yang Bapak kirim, judul saya yang pernah Bapak bahas minggu kemarin, ya, diteksturkan pada konten negatif. Judulnya studi komentar negatif penggunaan terhadap peran krisis. Ya, ini Ariska boleh. Untuk judulnya nanti dimodif oleh dosen ya. Nih, saya lanjut dulu. Sobil Ilham, izin saya Pak, analis data kependudukan kecamatan. Analis data untuk apa ya? Sobil Ilham, mendukung analis data. Aduh. Ada lagi nggak Pak? Mas Sobil Ilham. Karena objek risetnya kurang jelas. Sabrina, pendekatan hibrid domain klasifikasi gambar jenis. Gambar apa ya Mbak? Hibrid. TI Sabrina, pendekatan hibrid domain untuk klasifikasi. Ini good. Temanya good. Objeknya masih ngambang gitu, belum. Domain, pendekatan hibrid domain. Betul, ini metode juga. Ini secara detailnya mengenerate klasifikasi gambar apa ya? Saya ketutupan nih.
Gambar apa ya? Ini ketutupan. Nggak kelihatan. Ketutupan fitur nih. Fitur chat. Fitur. Nggak bisa geser ya. Nah, ini bagus Sabrina. Tapi gambar apa saya nggak bisa kebaca ya, kan ketutupan ada tulisan tombol komentar gitu. Nah, yo, gambar real. Gambar real ini tuh gambar real. Gambar real misal gambar aqua gitu. Kan ada produk aqua. Itu klasifikasi citranya citra mangga itu. Ini gambarnya gambar real atau apa? Gambar orang, gambar topi, gambar gedung, nah, kan banyak. Maaf Pak, gambar wajah Pak. Iya, berarti citra Ya, jadi wajah. Nah, udah itu citra wajah gitu, jangan gambar. Udah citra wajah kan jelas itu kan wajah itu. Ini kan kalau bilang citranya aja juga nggak tepat. Nah, citra kan banyak, ada citra satelit. Gitu. Oke, jadi citra gambar. Lanjutkan. Delia. Meningkatkan efektivitas pola pendaftaran sistem oleh dashboard bisnis intelijen. Nah, ini untuk Mbak Delia saya sarankan untuk aplikasi mobile. Lalu kemudian Dede, optimalisasi pre-processing apa nih? Calhe dan itu Oke, boleh nih. Ini pre-processing berarti setelah ekstraksi atau sebelum pre-processing. Dede boleh lanjut. Jadi lanjut. Saripudin, perancangan implementasi alat deteksi kebocoran gas. Oke, lanjut. Ya, cepet. Kemudian Putra, saya punya data 2011 atau 2023 tentang hujan mobil listrik. 2023 ya. Aduh. Naikin ke 2024 Mas biar biar trennya itu tidak ketinggalan. Nah, kalau misalkan datanya 2004 ada silakan, tapi kalau nggak ada bisa diganti lagi. Saiful, interaksi manusia dan kumper, analisa dampak aktivitas kita bukan analisa dampak pengaruh, ini tuh satu jenis. Ya, ini satu jenis. Jadi tema kita nggak ke sini, Mas Saiful. Jadi dampak-dampak, pengaruh-pengaruh, faktor-faktor itu bukan scope kita. Jadi boleh usulkan lagi. Izin pertanyaan, analisa kebutuhan pengguna pada sistem manajer proyek user. Analisa kebutuhan pengguna atau history mapping. Kalau misalkan Muhammad pakai ini kan masih di perancangan ya, ini belum implementasi. Jadi kalau masih analisis belum tepat. Tapi kalau dikembangkan dengan kalau pengembangan itu kan berarti harus ada yang dikembangkan dan harus ada yang diupdate. Nah itu ya. Berarti aplikasi mobile. Analisa prediksi menstruasi pada aplikasi flow menggunakan Ike menstruasi. Ini yang neliti kok cowok ya? Cowok apa cewek nih? Ike Nurrohman. Kalau yang nelitinya perempuan nggak masalah. Tapi kalau yang menelitinya laki-laki kurang tepat. Gitu ya. Kita lanjut. Izin bertanya untuk judul penelitian klasifikasi mutu biji kopi Arabica Robusta. Oke, good. Yolo, Taufik, lanjut. Izin bertanya Pak, judulnya pengaruh media sosial. Yang pengaruh-pengaruh bukan konsep kita, jadi cari judul lain. Pak izin bertanya, kalau mobile apps sih cukup bikin prototipe atau sampai jadi aplikasinya. Mohon maaf Pak untuk penelitian, analisa tingkat stres telah direview sebelumnya.
memberikan saran untuk menjadi klasifikasi dan Ritma. Untuk dataset saya ambil nanti menggunakan GFORM. Ya, ini boleh tingkat, tetapi ketika kuesioner itu harus konsultasi dulu dengan orang-orang kesehatan. Karena kamu bukan orang kesehatan, kamu orang informatika. Bagaimana menentukan klasifikasi orang stres, ya, atau orang psikolog, sama kayak tadi sih yang saya bahas di awal itu. Jadi sebelum membahas terkait orang stres atau tingkat stresan, kamu wawancara dulu orang kesehatannya siapa. Nah, itu baru dia akan riset. Siti Latifah, klasifikasi tingkat produktivitas mahasiswa berdasarkan kita atau mengarah pelaku. Produktivitas mahasiswa berdasarkan kebiasaan digital. Kebiasaan digital. Apakah judul tersebut perlu kolaborasi dengan mahasiswa psikolog, Pak? Kalau kebiasaan ya. Ya kalau misalkan terkait dengan tingkat tingkah laku mahasiswa ya ke psikolog biasanya. Itu, Mbak. Tapi di sini pengguna media belajar, jadi kebiasaan dengan media pembelajaran. Bisa, tapi nyari psikolognya nanti gimana ya? Atau nyari narasumbernya itu. Gitu ya, Mbak, perlu dipikirkan Siti Latifah. Dias, analogikasnya untuk melakukan penjualan kopi dengan rapid manner. Kalau penjualan saran saya pakai FB Grow ya untuk Mas Jaki sebagai promosi. Said udah tadi pesan. Jit bertanya, mana judul yang diizinkan? Anti sentimen negatif harus itu negatif judulan online. Waduh, judi online ya. Bahas nomor 1 aja deh, anti sentimen terkait negatif game. Karena saya di pendidikan, di perguruan tinggi tidak membahas judi online. Nah, ini juga nggak boleh judi online. Jadi sama. Rehan lagi, Pak, ini boleh nggak dinamika sentimen online terhadap mahal ini? Gini aja, Mas Rehan. Saya kasih ide gini. Analisa sentimen terhadap penikmat atau penggemar sepak bola atau analisa sentimen antusiasme masyarakat terhadap Indonesia melawan Cina. Nah, itu up to date tuh karena kenapa? Karena Indonesia lawan Cina itu menjadi titik Indonesia akan lolos atau tidak di Piala Dunia. Nah, itu daripada ngurusin mahal ini, ya, emang kamu kenal dah sama mereka, gitu, kira-kira gitu. Ya. Lalu kemudian Rian, prediksi hasil pari kabupaten menggunakan algoritma random forest. Boleh, silakan. Tinggal titik beratkan pada objeknya. Mia, ada 2 judul. Analisa prevensi pelanggan coffee shop lokal menggunakan KMINS. Yang kedua, prediksi penjualan coffee shop Cirebon menggunakan mana, Pak? Saya sarankan nomor 2, tetapi saya sarankan untuk ke FB Grow. Ya, bukan prediksi, tetapi tren coffee. A priori atau FB Grow. Silakan boleh pilih.
Judulnya sistem penunjang keputusan penerimaan beasiswa menggunakan SAW. Apakah bisa lanjut? Tidak. Ke arah ke data science. SAW sudah tidak lagi, lebih ke data science, silakan. Kalau data science boleh. Saya percepat lagi. Izin Pak tanya, saya implementasi clustering produk kecamatan, penjualan saya arahkan ke FB Grow. Dikelompokkan itu kurang tepat untuk Jamelia. Dimas, ada sentimen terhadap kebijakan Koperasi Merah Putih. Nah, ini boleh, silakan. Up to date. Kebijakan terhadap program Koperasi Merah Putih, mungkin pro dan kontra, silakan. Jangan-jangan uangnya dipakai oleh yang lain-lain. Nah, itu mungkin sentimen negatifnya. Silakan lanjutkan, Dimas Ageng. Judulnya penelitian saya dan pola pembelian konsumen menggunakan FBG penjualan produk sepatu toko XYZ. Toko XYZ itu apa? Kalau saran saya sebutin aja toko Adidas, misalnya toko Maju Jaya. Gitu. Kalau untuk judul yang adanya sedikit sama, bagaimana Pak? Saya tadi lihat zoomnya sedikit, ada yang sedikit sama. Tadi udah saya jelasin, bukan sedikit sama. Tadi contohkan terkait dengan IoT antara sungai sama bendungan. Sudah saya jelasin tadi ya. Pengembangan aplikasi mobil meningkatkan. Oke, saya ACC langsung nih. Siapa yang Muhammad Farsya Jati, silakan dilakukan penelitian. Temui Pak Rudi, pengen dikembangin bagaimana. Salma, penerapan algoritma menentukan pola pembelian produk toko Yuli Shop. Boleh, tapi awas dititik beratkan masalahnya. Izin saya Pak, judul saya pengembangan aplikasi EKTA digital. Jigmania, boleh nih, pakai Android ya. Aplikasi berbasis mobil aja, jangan Android, nanti Mas Farid. Ini KTA digital, ini berbasis mobile. Oke, boleh, silakan. Muhammad Fajar, analisa kebocoran data pasien, fitur rekam data. Halo dok, kok tahu bocor di Halo dok gimana ya? Fitur rekam medis, apakah Mas Fajar ini orang dalam atau gimana? Kok tahu ada kebocoran data itu kan? Ini hati-hati ketika mengklaim aplikasi data Halodoc banyak kebocoran. Nah, dari pihak Halodocnya nggak terima, repot. Kalau mengklaim ada kebocoran data, tapi kecuali masnya orang dalam ada kebocoran data, itu ya boleh-boleh aja. Tapi ini saran saya izin dulu untuk Halodoc. Izin Pak, saya fisik komputer, judul saya fisik komputer. Fisik komputer apa? Di bidang pertanian, deteksi hama, anemia, dan tanaman. Silakan judulnya apa, Rifki Nur. Izin tanya Pak, untuk analisa framing media online terhadap pemberitaan Timnas Garuda 2024, AFC 2024. Piala Dunia aja Mas. Analisa atau sentimen terkait dengan optimistis Indonesia masuk Piala Dunia. Itu tuh teliti. Lanjut, Nasid. Anissa, pola perjalanan penomor compensation tool. Anissa, pola perjalanan penumpang kereta. Saya bingung nih, kayak gimana nanti outputnya ya? Saya belum lihat artikelnya nih untuk Nasid. Jadi usulannya boleh atau ada alternatif lain lah. Izin saya Pak, judul saya deteksi penyakit darah rendah menggunakan data klinis. Data klinis itu data dari mana ya? Karena ketika data klinis based on-nya Kaggle, itu tahun berapa? Itu ya. Nanti kolaborasi sama orang-orang kesehatan.
Pengembangan sistem edukasi tanaman berbasis web menggunakan fitur extraction. Hikmah Amelia, saya sarankan untuk aplikasi mobile. Menurut Maulana, penelitian saya terkait tingkat stres, apakah penelitian ini masih linear rumput informatika? Kalau Rehbayes itu linear, cuma tingkat stres itu kan dia psikolog, yang menentukan stres itu psikolog itu. Oke, sedikit cerita Maulana Sujarwadi. Saya ketika mendaftar jadi dosen itu dites jasmani dan rohaninya. Untuk apa? Untuk dilihat kesehatan jasmani dan rohaninya secara psikologi. Nah, itu yang uji siapa? Yang uji adalah orang psikolog. Gitu. Kalau Rehbayes sih informatika, tapi boleh nggak kolaborasi dengan orang kesehatan? Sangat diperbolehkan. Gitu. Jadi apakah penelitian ini masih linear dalam rumpun informatika? Masih. Rehbayes boleh. Tapi kolaborasi untuk menentukan tingkat stres itu yang menentukan bukan orang informatika. Yang informatika itu hanya memodelkan dengan algoritma Rehbayes. Datanya itu dari atau yang menentukan tingkat klasifikasi itu adalah bukan orang komputer. Nah, ibarat kata, nih contohnya adalah ketika kamu mengeklaim saya ahli agama, misalkan, oh iya saya ini adalah pakar agama, misalkan. Ternyata saya backgroundnya orang informatika, ya nggak relevan. Gitu. Kuliah saya di informatika, S2 informatika, dan nanti S3 terkait informatika kok bisa ngomong pakar agama, gitu kan? Nah, nanti disangkanya sesat. Gitu kira-kira. Sama aja ketika ada kiai dilabelkan kiai itu berarti kan dari SD-nya sudah pesantren, SMA-nya pesantren, kuliahnya mondok di pesantren sambil kuliah, kuliahnya juga agama. Layak itu pakar agama, linearitas. Gitu. Oke, saya percepat aja ya, sudah istirahat. Cinta apa? Judul penerapan CBS untuk penulisan aplikasi Lazada. Apakah boleh, Pak? Ini mah udah ada pernah ini. Udah banyak ya, Mas Bernandi. Gitu. Adalah ya, Hari Sutrisno untuk pengaruh informasi ke jangan pengaruh. Kata-kata pengaruh itu bukan konsep di kita. Pengaruh inflasi ke suku. Ini orang ekonomi, Mas Hari Sutrisno. Informatikanya di mana? Gitu. Haris, judulnya ada ya, untuk judul ini. Analisa sentimen ulasan game sama pengembangan aplikasi stok. Yang nomor 1, saya sarankan satu lah analisa sentimen ulasan game. Gitu. Kemudian Cindy, analisa sentimen pedagang terhadap implementasi PPN PMK. Ya boleh. Ini Cindy. Nah, ini berdasarkan PMK. Ini objek penelitiannya. Nah, kemudian saya follow klasifikasi konsumen pedagang kali berdasarkan presiden. Aduh, klasifikasi konsumen pedagang kali kelima ngapain dilakukan klasifikasi? Ini mohon maaf, klasifikasi konsumen pedagang kelima itu yang penting laku. Kalau misalkan tidak laku itu masalah. Jadi kurang tepat judul ini. Ganti rekomendasi menu coffee shop berdasarkan referensi pengguna Kemens. Saya ingin menerapkan listing untuk satu kemiripan, mengumpulkan kemiripan, dosen versi favorit, topping. Saya sarankan FB Grow, Trend, Mario, bukan Kamins. Oke, dah, ya. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan dan sudah azan zuhur. Tadi saya mau bahas sedikit terkait dengan jurnal, tapi mungkin ambil jalan aja ya. Judulnya silakan diperbaiki, yang udah lanjut-lanjut silakan nyari jurnal. Terus,
Kalau judul nanti akan dimodif sekali lagi, saya screening mana yang diperbolehkan penelitian, mana yang enggak. Sedikit mulai berkurang yang saya skip-skipnya atau suruh cari lagi. Ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak ada, terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat dulu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.